Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Avinda Ayus Keningrum NIM 23060190101, mahasiswi Tadris IPA kelas C semester 5 IAIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang topik replikasi DNA guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah genetika modern. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama topik pilihan yaitu DNA kode rahasia terbesar makhluk hidup, dan yang kedua yaitu topik wajib replikasi DNA. Nukleat. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peran sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik yaitu DNA dan juga RNA. Sebelumnya, Friedrich Miescher dari Jerman pada tahun 1869 menemukan susunan kimia pada nukleus, kemudian menemukan fosfor yang sangat tinggi dan menyebutnya sebagai nuklein. Nah, karena di sana terdapat asam atau bersifat asam, maka disebut sebagai asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya di sini ada sejarah mengenai DNA. Frederick Griffith pada tahun 1928 menunjukkan bukti awal tentang DNA sebagai materi genetik. Nah, eksperimen yang dilakukannya yaitu dengan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia atau bakteri penyebab penyakit pneumonia. Dalam pengamatannya, Griffith membuktikan bahwa bakteri tersebut avirulen mampu bertransformasi menjadi bakteri virulen. Kemudian ada Rosalind Franklin pada tahun 1952 dapat membuat foto X-ray dari DNA. Kemudian yang terakhir ada Weston and Crick pada tahun 1953 mampu mendeskripsikan molekul DNA dari foto X-ray Franklin. Selanjutnya kita masuk ke pengertian DNA. Nah, DNA ini sama dengan gen, di mana gen itu merupakan bagian materi genetik yang mengkode sebuah sifat spesifik. Nah, lalu untuk DNA itu merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi genetik. DNA inilah yang nantinya akan menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA akan menjadi cetakan ciri khusus manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya, sehingga dapat dikatakan bahwa DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, kemudian di sini ada fakta-fakta menarik tentang DNA. Yang pertama, satu sel DNA manusia itu memiliki panjang 2 meter. Kemudian yang kedua, rata-rata manusia itu memiliki 75 triliun sel. Nah, yang ketiga, DNA itu berisi informasi sekitar 600.000 halaman dari 500 kata setiap halaman. Kemudian fakta yang keempat, manusia rata-rata memiliki cukup DNA untuk pergi dari bumi ke bulan lebih dari 400 kali. Nah, berarti kita bisa membayangkan ya, sepanjang apa itu DNA manusia atau DNA yang ada di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada sifat-sifat DNA. Yang pertama, DNA itu merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik. Kemudian yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel atau spesies. Sifat yang ketiga, kandungan DNA dalam sel bergantung dari sifat ploid sel atau jumlah kromosom dalam sel. Sifat DNA yang keempat dapat melakukan replikasi, dan sifat DNA yang kelima yaitu pada suhu mendekati titik didih atau pH ekstrim, DNA dapat mengalami denaturasi. Setelah kita mengetahui sifat-sifat dari DNA, sekarang kita belajar mengenai fungsi DNA. Nah, apa sih fungsi dari DNA itu? Yang pertama, DNA itu berfungsi sebagai pengidentifikasi gen dalam penentuan garis keturunan sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Kemudian fungsi DNA yang kedua yaitu sebagai pengatur perkembangan dan metabolisme tubuh. Nah, untuk slide selanjutnya
DNA itu memiliki suatu struktur dengan pilihan utas ganda yang antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu ada 3: gula pentosa, gula fosfat, dan basa nitrogen. Struktur DNA adalah heliks ganda yang tersusun atas 2 utas polinukleotida yang saling berhubungan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Nah, ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari 2 basa nitrogen yang saling berpasangan. Pasangan tersebut berupa pasangan basa yang terdiri dari 2 macam, yaitu basa purin dan pirimidin. Pada basa purin itu terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan untuk basa pirimidin terdiri atas sitosin dan timin. Kemudian ada DNA double helix, di mana DNA ini memiliki 2 ujung, yaitu 5 aksen ke 3 aksen dan ujung 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian DNA double helix itu memiliki ciri yang pertama memutar ke kanan, yang kedua berputar setiap 3,4 nanometer, yang ketiga setiap putaran mengandung 10 pasang basa, atau jarak antar basa atas dan bawah itu adalah 0,3 nanometer. Kemudian double helix atau DNA double helix itu mengandung dua alur putaran. Apa sih perbedaan yaitu yang dari pertama, DNA dan RNA putaran itu? mayat, dan Nah, yang kedua untuk yaitu gula putaran di minor. RNA itu ada gula ribosa, kalau yang di DNA yaitu gula deoksiribosa. Kemudian untuk basa pirimidin di DNA itu basa pirimidinnya ada timin, dan di RNA itu basa pirimidinnya urasil. Kemudian dalam hal bentuk, DNA itu memiliki bentuk rantai ganda atau double helix, rantai panjang dan juga berbilin. Sedangkan kalau RNA itu memiliki bentuk rantai tunggal, pendek, dan tidak berbilin. Kemudian dalam hal letak, DNA itu terletak di nukleus, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan dalam RNA itu letaknya di nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan juga mitokondria. Selanjutnya kita masuk ke topik wajib, yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA itu merupakan proses pengandaan DNA untuk memperbanyak diri. Nah, proses replikasi ini biasanya terjadi di dalam proses replikasi DNA. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 helai berpilin satu sama lain membentuk struktur double helix. Setiap helix terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap basa akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin, basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen. Kedua helai memiliki arah yang berlawanan. Hal inilah yang menentukan bagaimana setiap helai DNA direplikasi. Selanjutnya, untuk langkah pertama atau langkah awal dalam proses replikasi DNA adalah dengan memisahkan 2 rantai DNA yang dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi. Untai yang dipisahkan masing-masing akan menjadi cetakan untuk menghasilkan untai DNA baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. RNA primer akan menjadi titik awal untuk membuat untai baru DNA. Kemudian, DNA polimerase mengikat RNA primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat sehingga disebut dengan leading strand. Pada untai yang lain disebut dengan lagging strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan arah yang berlawanan, sehingga DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki.
Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strand dan membentuk fragmen Okazaki lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru.